Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi Kompas yang katanya sedang menghasilkan banyak uang ataupun rupiah di masa pandemi. Kebetulan saya diajak bergabung sama seorang teman yang sudah dianggap saudara sendiri. Tadinya nggak mau ikut ya, cuman oleh karena dipaksa dan ingin tahu juga apa itu aplikasi dan bagaimana perkembangannya. Okelah, kami mencoba karena di sini dibilangnya gratis. Kita download dan hanya memainkan aplikasinya saja. Baik teman-teman, yang akan kita bahas ialah aplikasi Kompas, apakah penipuan atau tidak. Sejauh ini banyak pertanyaan dari kawan-kawan tentang aplikasi Kompas ini, bahwasanya masih diragukan apakah benar-benar membayar ataupun tidak, atau hanya sekedar penipuan yang akan menguras uang milik kita sebagai nasabah atau sebagai membernya. Begitu ya. Dari pengalaman saya, aplikasi yang sudah seperti ini semacam kayak VTube, ada lagi aplikasi dari Alibaba yang katanya dari anak Alibaba ya, anak perusahaan Alibaba dan ternyata ini bukan resmi dari marketplace, karena di kegiatan utamanya di sini ialah kita disuruh atau diminta untuk mengorder sebuah barang di sebuah aplikasi Kompas yang dalam tempo 1 hari itu kita dibatasi 18 kali pemesanan barang. Nah, dengan pemesanan barang ini yang mereka klaim bahwasanya untuk menaikkan sebuah rating sebuah marketplace. Dan kita tidak tahu ya, ini marketplace apa yang sedang diulas oleh Kompas dan yang kita review, yang kita order setiap harinya. Yang pasti kita dengan mengorder barang ini, kita mendapatkan keuntungan 0,6% dari harga barang tersebut. Semakin besar barang yang kita order, maka semakin besar pula keuntungannya. Begitu ya. Di sini dimulai dari level 1, ada level 2, dan ada level 3. Di level 1 itu ada produk dengan harga 20.000 dan sebelah kanannya 100.000. Jadi 0,6% dari 100.000 ini sekitar Rp600 dalam satu kali pemesanan. Dikali 18 kali pemesanan itu sekitar 10.800 keuntungan kita setiap harinya. Dan itu uang yang kita order tadi itu dikembalikan beserta dengan keuntungan yang 0,6% tadi. Nah, sampai kapan kita akan dibayar oleh aplikasi semacam ini? Karena di sini perhitungan bagi hasilnya bisa dibilang cukup besar ya. Kalau dihitung dalam 1 bulan yang level 2 dengan nominal belanja 1 juta itu bisa mendapatkan keuntungan 3.520.000. Angka yang sangat besar. Itu untuk satu orang. Sedangkan yang bergabung begitu banyak orang, mungkin 1.000, 1 juta,
bahkan 10 juta orang. Nah, dari mana uang yang didapatkan oleh aplikasi Kompas ini untuk membayar segitu banyak pesertanya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Biasanya aplikasi seperti ini dia akan membayar sesuai dengan yang sudah ditentukan. Namun lambat laun biasanya akan mengalami yang namanya down atau penurunan omset. Karena uang yang dibayarkan ini biasanya uang yang dari kita ikut bergabung lalu kita isi ulang dengan sebuah paket. Kalau yang di aplikasi ini disebutnya dengan level. Di level 1 itu kita bisa isi ulang 100.000. Di level 2 itu kita bisa isi ulang 1 juta. Dan di level 3 itu kita bisa isi ulang sebesar 10 juta. Itu nominal kecilnya. Sedangkan nominal besarnya di level maaf ya, untuk yang nominal kecil di level 1 itu 20.000, di level 2 itu 1 juta, di level 3 10 juta. Sedangkan di nominal besarnya di level 1 itu sebesar 100.000, di nominal besarnya level 2 itu 6 juta, di level 3 nominal besarnya 20 juta. Bayangkan dengan kita ikut gabung dan mengisi ulang dana kita di aplikasi Kompas ini yang untuk dimainkan, memang keuntungannya menggiurkan, keuntungannya besar, namun tingkat resikonya juga besar. Karena aplikasi ini tidak memiliki kantor atau tempat di kota-kota kita tinggal, ataupun kantor pusatnya di Jakarta kita juga tidak tahu ya. Mungkin ada atau tidak. Yang pasti di kota-kota kita seperti di Sumatera, di Sulawesi, di daerah-daerah lain itu belum ada. Nah, ini yang menjadi keraguan untuk member dan kawan-kawan lainnya. Karena sewaktu-waktu tidak ada lagi dana yang untuk dibayarkan, maka uang yang kita masukkan dalam aplikasi ini bisa hangus, hilang begitu saja. Jadi untuk teman-teman diharap untuk berhati-hati memainkan aplikasi Kompas. Karena sistem seperti ini sudah banyak terjadi pada zaman dahulu. Di tahun 2016-17 itu ada yang namanya aplikasi Dream of Freedom, DAF kalau tidak salah. Sistem bagi hasilnya sama seperti ini, hanya beda bungkusan aja, hanya beda aktivitas saja, tetapi secara tidak langsung kegiatan yang dilakukannya sama, yaitu dengan cara merekrut member, terus diajak untuk isi ulang. Kalau di aplikasi Kompas, kalau di DAF dulu ada namanya investasi. Kita investasi dengan sejumlah uang, maka dalam 1 minggu ada pencairan dengan keuntungan 10% sampai 15%, seperti itu. Ini nggak jauh beda biasanya. Dan yang diuntungkan biasanya member-member yang awal bergabung. Nah, bagaimana dengan member yang terakhir? Nah, itulah yang banyak member dirugikan. Biasanya seperti itu. Member-member yang terakhir, yang sudah tidak ada lagi kawan-kawan yang untuk diajak untuk ngisi ulang, itu dirugikan karena tidak ada lagi bagi hasil. Kadang belum sampai di situ ownernya kabur karena tidak bisa lagi membayar persenan ataupun mengembalikan dana member-membernya yang sudah masuk.
Seperti itu ya. Jadi kita harap untuk selalu berhati-hati bermain dengan suatu aplikasi ataupun dengan suatu investasi yang secara badan hukum kita belum tahu jelas, seperti itu. Tapi untuk awal-awal kebanyakan dan saya lihat memang membayar persentase atau membayar keuntungan member-membernya untuk saat ini. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ke depan. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di Kompas atau yang sedang di Kompas, berhati-hatilah untuk menggunakan dana yang diisi ulang ataupun dana yang ada di aplikasi Kompas. Kalau sekiranya ragu melihat aplikasi ini akan collab, maka segeralah tarik dana yang ada di aplikasi Anda masing-masing. Tapi jika Anda yakin aplikasi ini masih bisa berkembang, masih umurnya masih panjang dan bisa menghasilkan uang, ya silahkan diteruskan. Tapi jangan lupa Anda harus tetap berhati-hati, karena kita tidak bisa menuntut jika ada sesuatu terjadi, karena kita tidak memiliki perjanjian secara tertulis baik materai maupun digital. Ini hanya berdasarkan keinginan kita masing-masing. Oke, cukup segitu dulu. Bagi kawan-kawan yang baru datang di YouTube saya, mohon untuk subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.